Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada pada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan pada materi kreativitas dan manfaat wirausaha, yaitu materi di kelas 11 bersama dengan Ibu Hayatun Nufus. Yang pertama, pengertian kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru atau sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal baru. Kreativitas merupakan salah satu kunci utama keberhasilan seorang entrepreneur. Bagaimana sih cara menjadi seorang entrepreneur yang kreatif? Yang pertama itu seorang wirausahawan atau entrepreneur itu harus mempunyai mindset continuous improvement. Artinya, kalau diartikan perbahasa Inggris ini adalah pemikiran yang senantiasa berkembang. Nah, jadi seorang entrepreneur yang kreatif membiasakan diri untuk memiliki mindset yang berbeda dari kebanyakan orang, yaitu menganggap bahwa setiap produk, jasa, layanan, metode atau apapun itu bisa ditingkatkan lagi kualitasnya. Jadi dia tidak hanya terpacu pada hal itu saja, dia ada jiwa ingin berkembangnya itu. Kemudian yang kedua adalah diskusi dan interaksi. Nah, jadi seorang entrepreneur itu harus melakukan diskusi dan interaksi dengan orang lain. Sebuah diskusi dan interaksi itu selain bisa mendapatkan banyak sekali ide, juga bisa mendapatkan masukan atas ide yang kita sampaikan. Jadi misalkan kita berdiskusi sama orang, kita sampaikan ide-ide kita, nah kita nantinya juga akan mendapatkan beberapa masukan atau saran dari orang lain yang mana pastinya itu akan membuat kita akan senantiasa berkembang. Yang selanjutnya adalah brainstorming session. Nah, ini artinya sebagai seorang entrepreneur, kita kan tidak melakukan semuanya sendiri. Namun tentu ada tim yang menemani kita. Nah, jadi kita mengadu ataupun menelaah ide-ide ataupun pemahaman-pemahaman dari anggota tim kita. Pastinya anggota tim kita itu kan banyak sekali ide-ide kreatifnya nanti yang akan bisa kita temukan. Jadi kita gali lagi ide-ide dari anggota tim kita tersebut. Jadi kita harus ada punya yang namanya sesi khusus yang mana kita nantinya akan mencari ide-ide dari anggota tim tersebut. Nah, yang ini tidak kalah pentingnya adalah traveling dan bertemu orang baru. Jadi, salah satu cara yang bisa dilakukan agar bisa menjadi seorang entrepreneur yang kreatif yaitu dengan menyempatkan diri untuk traveling, bertemu dengan orang baru atau pergi ke tempat baru. Jadi, tidak semata-mata traveling hanya untuk hiburan semata, tapi nantinya kita secara tidak langsung saat traveling itu nantinya kita akan bertemu dengan orang-orang baru yang nantinya akan membuka wawasan kita semakin luas. Idea bank. Nah, ini artinya kita menempatkan ide-ide kreatif, mungkin ide dari kita sendiri ataupun ide dari orang lain yang bisa menjadi masukan buat kita, atau misalkan ide-ide yang muncul tidak sengaja lewat begitu dalam pikiran kita. Nah, kita harus mencatat dan menyimpannya karena ilmu itu dengan dicatat dia tidak akan lupa. Jadi kita harus menyiapkan sebuah wadah khusus begitu agar ide-ide tersebut tidak hilang, tidak langsung hilang. Jadi bisa kita lihat-lihat suatu saat nanti seperti itu. Tidak menyerah menjadi orang kreatif. Nah, jadi seorang entrepreneur yang tangguh itu mereka yang tidak pantang menyerah untuk menjadi seorang yang kreatif. Jikalau memang diri sendiri tidak bisa menghasilkan ide-ide baru, nah kita bisa bersinergi dengan tim, dengan orang lain untuk mewujudkan ide-ide cemerlang orang lain. Materi selanjutnya adalah manfaat wirausaha. Salah satu usaha yang paling menjanjikan di masa sekarang ini adalah menjadi seorang wirausaha. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat untuk mengenali produk baru, menentukan cara dan proses produksi baru, menyusun operasi pengadaan produk yang baru, memasarkannya, serta mengatur modal operasinya.
Jadi kita tidak terpaku hanya ingin menjadi seorang karyawan ataupun seorang pegawai. Jadi kita yang nantinya akan memiliki karyawan dan memiliki pegawai. Nah, itu salah satu hal yang menjadikan seorang wirausahawan ini nantinya akan menjadi orang yang kreatif, pandai, dan serta berbakat. Nah, bagaimana sih, apa aja sih gitu manfaat dari kita menjadi seorang wirausahawan? Nah, jadi yang pertama itu adalah kita nantinya bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membantu orang lain. Nah, jadi dengan mendirikan sebuah usaha, seorang wirausahawan memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja pada usaha yang dia ciptakan. Itu manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya. Jadi dalam konteks wirausaha, itu kebebasan adalah bagaimana mengelola waktu, sumber daya manusia, alat dan bahan serta tujuan yang ingin dicapai. Jadi dia bebas mengatur sendiri apa yang ingin dia capai. Yang selanjutnya adalah manfaatnya tidak terikat waktu. Nah, menjadi seorang wirausahawan tidak akan pernah terikat oleh waktu. Apa yang akan kita lakukan dan kerjakan semua tergantung dari kita sendiri. Tidak tidak seperti misalkan kita menjadi karyawan ataupun pegawai yang mana kita diatur, misalkan masuknya jam sekian, kemudian pulangnya jam sekian. Nah, jadi kalau kita sebagai seorang wirausahawan itu bisa mengatur waktu kita sendiri. Manfaat selanjutnya adalah memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Jadi dengan memiliki sebuah usaha, wirausahawan dapat menyampaikan pikiran dan perilaku mereka sendiri. Dan yang terakhir manfaatnya adalah memperoleh manfaat serta laba yang maksimal. Nah, jadi menjadi wirausahawan memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri keuntungan atas investasi dalam usahanya. Sekian materi tentang kreativitas dan manfaat menjadi seorang wirausahawan. Semoga apa yang Ibu jelaskan ini bermanfaat bagi kalian dan kalian nantinya akan menjadi seorang entrepreneur ataupun wirausahawan yang sukses. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.